Tahun 2008 Sniff sendiri sebenarnya baru mengkonsep awal aja, jadi konsep nama, konsep dasar clothing, konsep mungkin dari segi apa aja sih yang harus dilakuin sebagai pelaku clothing gitu. 2010 kita jalan dengan produk awal kita dan unggulan kita waktu itu yaitu kaos polos. Karena jujur kaos polos di kita itu tahun 2010 nggak ada banget. Yang saya tahu waktu itu dan saya pun pernah mengalami dan saya pernah beli 2010 itu yang menyediakan kaos polos itu hanya Vilor. Jadi ada toko Vilor, saya beli kaos polos. Saya punya pemikiran kenapa sih nggak bikin kaos polos yang polanya pola clothing, karena waktu itu saya kerja di clothing 2010. Akhirnya saya bikin berdua sama temen, saya bikin kaos polos dengan jualan yang sangat superb menurut saya waktu itu, karena kita bisa menghasilkan dan kita bisa menjual sekitaran 200 piece per minggu, dan itu menurut saya udah sangat bagus banget. Lumayan menguntungkan lah walaupun batinnya kecil gitu. 2013 kita mulai nge-develop desain-desain dan konsep desain untuk Sniff gitu. 2014 kita nge-develop produk lain seperti hoodie, flanel, topi, dan aksesoris lainnya lah. Sebenarnya sih kalau misalkan bicara perubahan banyak banget lah perubahan. Dulu bisa dibilang kita bingung mau jualan kemana. Misalkan kita produksi kaos, takut kaosnya nggak laku gitu. Kita jualan kemanapun distribusinya, kita masih bingung mau kemana. Terus arah pasar kita atau target market kita masih bingung. Apa sih yang mau kita jual, kemana sih mau kita jual, target market seperti apa sih yang bakalan kita bentuk untuk kita jual gitu. Kalau misalkan bicara perubahan, di saat dulu kita susah untuk menemukan market seperti apa, mungkin sekarang bisa lebih mudahnya. Saya bisa bilang terbalik, jadi mungkin pasar lah yang mau mengikuti apa yang kita bikin gitu. Sabar, konsistensi dalam artian produk, dalam artian produksi, fokus. Di saat kita bisa fokus dalam satu bidang usaha apapun itu, kefokusan kita itu bakalan membuahkan hasil. Itu udah pasti. Dan saya yakin itu pengusaha-pengusaha lain pun beranggapan sama dengan yang barusan saya bilang. Clothing di Bandung tuh mungkin grupannya Dewi Sartika ataupun mungkin grupannya Trunojoyo dan Sultan Agung itu banyak pisan. Apalagi kalau misalkan tiba-tiba ada event seperti Kickfest atau mungkin Jaklot atau apapun itulah, tiba-tiba ada brand-brand baru yang memang khusus bikin buat event gitu. Dan mungkin lama-lama mereka juga jadinya ya nggak bukan event doang, terus jadi nyiin brand gitu. Brand di Bandung itu saya yakin tiap bulan itu selalu ada brand baru dengan inovasi baru, dengan strategi penjualan yang baru, yang kekinian. Mungkin saya bisa dibilang old school. Cara jualan saya mungkin cara jualan old school, walaupun sedikit-sedikit merambah mempelajari cara jualan yang baru ataupun manage dengan strategi yang baru. Cuman anak-anak zaman sekarang ini kan udah para pinter, mereka tuh udah siap jualan. Cuman kalau untuk rasa, saya pikir orang-orang lama dengan jam terbang mau bodoh rasanya pasti lebih gede gitu. Dan saya nggak pernah menganggap brand lain itu kompetitor. Saya putus kuliah, dan akhirnya saya terpaksa kerja di clothing, walaupun clothingnya cuman yang pertama 3 bulan tutup, terus ganti clothing lain 3 bulan tutup juga gitu. Hanya dengan berbekal pengalaman 6 bulan saja sebenarnya untuk bisa menggeluti dunia clothing ini, dan memang nggak mudah banget gitu. Tipsnya memang dulu kalau saya pribadi sangat terpaksa berusaha jadinya gitu. Cuman kalau untuk teman-teman sekarang saya pikir ya jangan jauh-jauh lah, lingkungan kita sendiri aja, lingkungan dekat. Banyak yang butuh kerjaan gitu. Kenapa nggak kita bikin sesuatu yang bisa membangun mereka bersama-sama, atau mungkin di saat kita sukses mereka pun ikut sukses juga gitu. Kenapa nggak kita pikir ke situ? Nah dari situ kenapa nggak kita pikir buat
ya kita buka aja lapangan kerja, mereka ikut-ikut kerja. Di saat kita menjadi sebuah tim dan kita bisa mensolidkan tim tersebut, entah itu usahanya apapun, saya yakin bisa berkembang dan bisa sukses gitu.